Ya, saudara-saudara, Shalom. Kita sudah sampai di bulan April dalam keadaan seperti ini. Bagi saya, ini adalah berkat serta kasih karunia Tuhan. Meskipun saya mengakui juga bagi kita ini 3 bulan, Januari, Februari, Maret kita lewati itu tidak mudah. Tapi toh kita lewati dan kita keadaannya seperti sekarang ini. Hari ini saya ingin mengajak saudara untuk membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Markus pasal yang kelima ayat 24 ya, sampai dengan ayat yang ke-34. Markus pasal 5 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-34. Begini firman Tuhan. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita perdarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah perdarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Dan ketika itu juga Yesus mengetahui ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak itu dan bertanya, siapakah yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus. Dan perhatikan ini, dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Saudara, judul firman Tuhan pada hari ini adalah bangkit dari kegagalan. Tadi kita sudah baca tentang seorang perempuan yang mengalami kegagalan. Saya baca dan saya renungkan. Dia mengalami kegagalan dalam berbagai bidang kehidupannya. Pertama, dia mengalami kegagalan dalam hal kesehatan. Dan kegagalan dalam bidang kesehatan ini berakibat pada kegagalan di bidang ekonomi. Di samping itu, meskipun tidak ditulis di Alkitab, perempuan ini kan sakit perdarahan 12 tahun lamanya. Kalau dia punya suami loh, mana tahan suaminya? Punya istri 12 tahun perdarahan. Kalau dia punya suami, nggak tahan suaminya, saudara. Nggak tahan, pasti nggak tahan. Ditinggal sama suaminya tuh. Ya, ditinggal sama suaminya. Jadi kemungkinan besar meskipun dia tidak dituliskan bagaimana keadaan keluarganya, dia juga mengalami kegagalan dalam masalah keluarga. Ya. Saya cuma lihat dari kenyataan sekarang, kalau punya istri, kelihatannya sudah, ya toh, perdarahan terus. Ya, mana tahan suaminya? Ya dipegat toh. Cari yang lain. Cari yang lain. Nah, saudara, dia pasti mengalami masalah-masalah seperti ini. Dia gagal dalam segala bidang kehidupannya. Bidang kesehatan, bidang ekonomi, bidang keluarga. Ya, waktu saya merenungkan firman ini, saya ingat
Ada saudara-saudara di antara kita yang mengalami kegagalan-kegagalan begitu. Tapi yang 3 sekaligus gitu nggak ada. Ya, yang 3 sekaligus gitu nggak ada. Ada yang mengalami kegagalan di bidang ekonomi. Ada yang mengalami kegagalan di bidang kesehatan. Ada yang mengalami masalah dalam keluarganya. Tapi 3 sekaligus, sejauh yang saya ketahui di sini tidak ada. Saudara, jadi saudara bisa belajar dari orang ini. Bagaimana dia bisa bangkit dari kegagalannya? Ya, bagaimana dia bisa bangkit dari masalahnya yang seharusnya menyebabkan dia itu putus asa. Ya, dia sudah usaha, semuanya gagal. Semuanya gagal. Tapi dia bangkit dari kegagalannya. Seperti tadi dalam Matius pasal 5 ayat 33 dan 34. Perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus. Dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah engkau dengan selamat." Saudara, yang pasti yang harus dimiliki kalau mau bangkit dari kegagalan adalah tidak mudah putus asa. Apalagi orang percaya. Perempuan ini tidak putus asa, saudara. Ya, dia tetap usaha, meskipun tidak kunjung sembuh, tapi tetap berusaha. Dia cari cara supaya dia bisa sembuh, Dan yang tekun tidak mungkin gagal. Dulu ada satu pendeta, Robert Schuller, dia mengarang satu buku, "Tough time never last, but tough people do." Ya, masa yang sulit pasti akan berakhir. Tapi orang yang ulet, orang yang tekun, dia tidak pernah berakhir. Dia malah mengakhiri semua kesulitannya. Yang pertama, saudara, kita ini tekun tidak sih sebetulnya? Atau dikit-dikit marah, dikit-dikit protes sama Tuhan, dikit-dikit ngomel, ya, dikit-dikit mutung, ya. Saudara-saudara, mari belajar dari perempuan ini. Apa sih yang dia lakukan sehingga dikatakan bahwa dia itu tekun, bangkit dari kegagalannya? Ya, slide 01. Yang pertama, terus. Yang pertama yang dia lakukan adalah percaya akan firman Tuhan. Ya, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Slide berikutnya. Saudara, kembali tadi sudah saya sebutkan, perempuan ini sudah menderita penyakit perdarahan selama 12 tahun. Dia sudah berobat ke beberapa dokter dan tidak kunjung sembuh, sehingga uangnya pun habis. Dan kalau uangnya habis ya nyerah gitu ya, kemungkinan besar dia sudah nyerah. Semua dokter sudah didatangi lah, yang terkenal gitu ya, mungkin yang terkenal didatangi, Terawan pun didatangi gitu kali ya, kalau zaman sekarang. Saudara, dan tidak sembuh-sembuh juga. Nah, tapi dia mendengar berita-berita tentang Yesus yang sanggup menyembuhkan. Oleh sebab itu dia bangkit lagi dan memiliki harapan baru. Saudara, saya tuh mikir-mikir loh, kita ini mendengar berita-berita tentang Yesus apa enggak sih selama ini? Kita ini mendengar berita-berita tentang Yesus atau tidak? Kalau kita mendengar berita-berita tentang Yesus, ya, kenapa tidak bangkit? Kenapa tidak bangkit? Ini kan satu pertanyaan. Sebab Tuhan Yesus tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Orang itu mau bangkit atau tidak bangkit, itu keputusan saudara. Tuhan Yesusnya tidak berubah, orangnya yang beda-beda. Tuhan Yesusnya tidak berubah, orang yang berubah-ubah. Saudara, dia
Dia sudah berusaha, tapi juga dia mendengar berita tentang Yesus. Penting. Nah, saya jadi mikir-mikir, saudara. Ya, selama sekian lama ini saya, Pak Pur, dan lain-lainnya berdiri di mimbar. Ini cerita tentang apa? Apakah jemaat sudah mendengar berita tentang Yesus? Loh, kalau mendengar kenapa kok tidak bangkit? Kalau nggak mendengar, jadi saya itu mikir, selama ini saya ngomong soal apa? Ya. Coba pikir. Yang kedua, slide berikutnya. Dia itu orang yang tekun. Tekunnya gimana? Dia berulang-ulang berobat. Diobati oleh berbagai tabib. Sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun penyakitnya tidak tambah ringan. Tapi toh dia tetap berobat. Sampai dihabiskan semua yang ada padanya, sampai nggak punya ongkos lagi. Sampai nggak punya ongkos lagi. Saudara saya itu sering ketemu tuh orang itu ya. Sebetulnya masih punya ongkos, tapi kalau ditanya berobat, sudah nggak punya uang gitu. Ya. Satu kali saya punya teman, istrinya sakit parah. Dia bilang, iya, selama ini sudah dulu ya. Istrinya sakit parah, tapi saya tahu dia punya uang gitu. Saya bilang, ini kalau di Singapura ini bisa diobati. Indonesia memang belum bisa pada waktu itu. Kalau sekarang Indonesia sebetulnya lebih bagus dari Singapura. Asal saudara tahu lah ya. Waktu itu di Singapura bisa. Dia tanya, ongkosnya berapa ya? Ya kira-kira saya sebutkan satu jumlah uang. Dan saya tahu dia punya uang segitu. Ya, jawabnya apa? Udahlah kocon, enggak lah. Eman duitnya. Ya akhirnya mati. Ya sudah, mau ngomong apa? Ya, jadi dia tidak tekun. Enggak mau bersusah payah untuk mencari kesembuhannya. Perempuan ini dengan tekun dia melakukan. Ke satu tempat gagal, ke tempat lain gagal, ke tempat lain gagal, ke tempat lain gagal, ke tempat lain yang gagal. Saudara, ini orang tekun. Tidak pernah berhenti berusaha. Banyak orang, saudara, karena gengsi, ya, nggak mau. Kerjaan kayak gitu nggak level buat saya. Nggak level buat saya. Siapa saya? Kok masih tanya? Ya. Kan orang kalau sombongan gitu, siapa saya kerjaan kayak gitu kok dikasih saya? Nggak level. Orang sombong itu nggak kenal dirinya sendiri, saya nggak mesti tanya, siapa saya? Ya. Saudara, orang yang gini ya nggak tekun, nggak akan dapat pertolongan. Saya tahu saudara ada yang berada dalam masalah. Perempuan ini 12 tahun lamanya. Ada yang sudah 12 tahun berada dalam masalah. Nah, saudara-saudara, yang separah perempuan ini, tapi dia tidak putus asa. Karena apa? Dia mendengar berita tentang Yesus. Berita tentang Yesus itu memberikan pengharapan. Dia tidak bosan berusaha karena dia mendengar berita tentang Yesus. Berita tentang Yesus itu memberikan pengharapan. Jadi dia menghampiri Tuhan Yesus. Di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Saudara, berjuang. Menghampiri Yesus juga perlu berjuang. Iya saudara. Kalau saudara bilang,
Iya sih saya dengar menghampiri Tuhan Yesus kok angel bener. Ya iyalah. Saudara kalau kata Rawan suruh antri 3 bulan ya dilakoni toh. Betul enggak? Saya mendengar tuh satu teman saya dokter, dia berobat ke mana, ke Solo itu, operasi tulang. Kasusnya sulit dan itu memang satu hal yang lama. Dia bilang, masa Pak John, katanya, saya disuruh antri 2 tahun katanya. Ya, dilakoni enggak? Dilakoni, saudara. Dilakoni, 2 tahun juga dilakoni. Nah, cari Tuhan itu, saudara, perlu usaha juga, perlu ketekunan juga. Ya, orang perempuan ini mencari, cari informasi. Cari informasi. Dan melakukan apa yang didengarnya, melakukan apa yang diketahuinya. Nggak gengsi. Nomor 1 yang bikin orang gagal itu gengsinya gede. Orang yang gengsinya gede, dia gagal dan tak pernah bangun lagi. Kenapa? Karena orang yang gengsinya gede itu bukan orang benar. Orang yang gengsinya gede itu orang sombong. Tuhan jauh dari orang sombong, tapi dekat dengan orang yang rendah hati. Orang benar jatuh 7 kali, bangun berapa kali? Ya, jatuh 7 kali, bangun 7 kali. Ya, saya pernah dengar khotbah jatuh 7 kali, bangun 8 kali. Kapan kok bisa jatuh 7 kali, bangun 8 kali? Mas saya bingung ngitungnya ya. Ya, saya bingung ngitungnya gimana. Sudahlah, terserah dia mau bilang bagaimanapun. Tapi berusaha dengan tekun, dengan rendah hati. Ya, susah mendekati Tuhan Yesus, ya iyalah. Ya iyalah. Saya katakan, saudara, perlu usaha yang sepenuh hati dan rendah hati. Perempuan ini tidak mengharap macam-macam. Dia akan bilang, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saya lupa slide-nya. Terus, nah, dia bertindak sesuai dengan informasinya yang dia percayai. Ya, dia bertindak sesuai itu. Perempuan itu bilang, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tapi perlu usaha. Slide berikutnya. Perlu usaha. Perempuan yang menyentuh jubah Yesus karena pikirnya, kalau saya sentuh jubah Yesus pasti saya sembuh. Keyakinan akan Yesus yang berkuasa itulah yang melandasi tindakannya. Dan terjadilah perdarahannya berhenti dan disembuhkan. Tindakan yang dilandasi iman yang teguh di hadapan Tuhan akan membawa mujizat dan kesembuhan dan pemulihan. Tapi usaha, saudara, usaha. Ya, mau cari Tuhan, tidak belegedek Tuhan ada menghampiri saudara. Kenapa? Kitanya ini loh yang saya tahu Tuhan ada di mana-mana, tapi kitanya yang bilang cari Tuhan, belakrai kemana? Ngerti belakrak? Ya, sebetulnya itu yang jadi masalah, saudara. Ya, saudara. Perlu usaha. Saya pernah menghadapi masalah besar dalam hidup saya. Ya, masa tua ini tidak menghadapi masalah, nah mungkin lah. Ya. Masalah besar. Tidak ada jalan keluarnya. Tidak ada pertolongan. Saya wis berdoa. Tidak ada pertolongan. Satu saat sebetulnya apa yang saya mau lakukan? 1, menghampiri Yesus. Dulu Tuhan Yesus ada secara fisik, tapi akibatnya kalau Tuhan Yesus ada di Kapernaum, tidak ada di Yerusalem. Tapi karena Tuhan Yesus ada di mana-mana toh. Jadi saya pikir, tapi Tuhan itu kan adanya secara di dalam roh. Saya tahunya secara roh. Saudara, saya mikir gitu. Lalu sudah tahu apa yang saya lakukan. Di dalam Alkitab ada kitab-kitab yang bercerita tentang Yesus saja. Kitab apa? Di dalam Alkitab ada kitab-kitab yang cerita tentang Yesus saja, tidak tentang yang lainnya. Kitab apa? Hah?
Iya, Matius, Markus, Lukas, Yahya. Saya itu saudara baca Alkitab bolak-balik. Tapi kalau baca Injil itu bosan. Matius, Markus, Lukas itu ceritanya podo kabeh toh. Ceritanya podo. Lah kalau Yohanes ayatnya panjang-panjang gitu. Pusing saya. Tapi itu cerita tentang Yesus. Jadi saudara-saudara, saya melakukan satu pendekatan baru di dalam melangkah. Saya baca Injil ini bolak-balik, Matius, Markus, Lukas, Yahya, Matius, Markus, Lukas, Yahya. Ini bukan berarti mengabaikan yang lain, tapi karena saya ingin mengambil Yesus dari itu saya pasti mengenal dia secara baik, mengenal dia secara pribadi. Saya baca bolak-balik Matius, Markus, Lukas, Yahya, Matius, Markus, Lukas, Yahya, terus-terusan tak baca. Dan satu hal, saudara, yang pertama yang berkesan pada saya, Yesus itu penuh belas kasihan. Karena belas kasihannya, dia menolong orang. Kalau Tuhan Yesus tidak berubah, sekarang juga dia kasihan sama saya. Dia juga kasihan pada saudara. Dan karena itu dia menolong kita. Lalu, hal berikutnya, Tuhan Yesus tidak mengajarkan teori iman yang muluk-muluk. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan teori tentang iman yang diwujudkan dalam kehidupan. Iman yang diwujudkan dalam kehidupan. Orang imannya di gereja haleluya. Kalau pendeta lama ya, pendeta baru saya nggak pernah dengar. Tapi kan pendeta lama. Di gereja haleluya, begitu keluar halelupa. Lupa kabeh tentang Tuhan. Nah bisa gitu, saudara. Nah bisa gitu. Ya. Jadi saya dapati, aduh banyak sekali dosa saya. Sekarang ini orang Kristen banyak membenarkan diri, saudara. Membenarkan diri kalau dibilangi, kamu itu salahnya di situ loh. Waduh ngamuknya luar biasa. Belum sudah menghakimi. Ya ampun, saya sebagai gembala ini bisa ngelus dodo, saudara. Karena saya tahu, tanpa kamu memperbaiki kesalahanmu, kamu tidak akan pernah bangkit. Dan pada waktu saya membaca kitab Injil, saya bilang, aduh, ajaran-ajaran dasar Tuhan Yesus tentang bagaimana saya harus hidup, itu aja saya belum lakukan. Itu aja saya belum lakukan. Jadinya, dari nuntut minta ampun jadinya. Ya toh? Tadinya saya nuntut Tuhan, tapi sekarang saya minta ampun sama Tuhan. Yang kau katakan tidak kulakukan. Itu sebabnya aku terpuruk. Itu sebabnya aku bermasalah. Ya saudara, apa sih yang Tuhan Yesus katakan? Coba dipikir. Kau lakukan atau tidak? Pada saat pelan-pelan saya membenahi diri, saudara, situasinya juga pelan-pelan membaik. Ya, pelan-pelan situasinya membaik. Ojo ado-ado. Saudara baca aja Matius 5, 6, 7. Sudah dilakukan belum? Toh kita bilang kita percaya. Orang yang kenal Tuhan Yesus tahu perkataannya, lalu melakukannya. Tuhan Yesus memberi contoh tentang iman itu diwujudkan dalam penghidupan. Dan hasilnya saya masih berdiri di muka saudara sampai hari ini. Dan saya bisa bilang, betul, Tuhan Yesus adalah betul. Yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang bangkrut dibangkitkan lagi dari kebangkrutannya. Keluarga yang terpecah dipulihkan. Perempuan ini mengalaminya. Tuhan Yesus bilang, ya, imanmu menyelamatkan engkau. Pulanglah engkau sembuh. Ya, pulanglah engkau sembuh. Tapi untuk mendengar kata Tuhan Yesus, pulanglah engkau sembuh, perempuan ini menunjukkan ketekunan berapa lama? 12 tahun. Pertumbuhan imannya. Nah tergantung saudara mau berapa tahun.
Ya, kalau saya sih terus terang waktu itu saya baca keempat Injil ini puluhan kali, baru saya menyadari Tuhan Yesus itu penuh belas kasihan loh. Kalau gitu dia berkasihan pada saya. Baru kemudian juga saya menyadari, aduh apa yang diomong ke Tuhan Yesus tidak pernah aku lakukan. Lalu bagaimana bisa ada pertolongan dari Tuhan? Karena iman diwujudkan dengan perbuatan. Iman tanpa perbuatan itu mati. Bangkitlah dari kegagalan, saudara. Bangkitlah dari kegagalan. Ya, buang kesombongan. Apapun yang ada di hadapan saudara, kerjakanlah dengan bersyukur. Melangkah dengan bersyukur. Perempuan ini kan rendah hati. Asal ku jamah jubahnya saja, aku akan sembuh. Tuntutannya tidak macam-macam, saudara. Ya, asal ku jamah jubahnya saja, aku akan sembuh. Lakukanlah. Ya, COVID sebentar lagi akan dilepaskan begitu saja. Saudara bisa kerja sesukanya lagi, kemanapun sesukanya lagi. Bangkitlah bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Saudara, saya ingat satu nyanyian, ketika aku berputus asa, aku datang kepada Yesus. Datangnya pada Yesus ya. Datang pada Yesus ya. Datang pada Yesus.